Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad. Kita berbicara tentang revitalisasi pendidikan anak di rumah. Tapi sebelum kita masuk ke tataran teknis, kita perlu menyiapkan pondasinya terlebih dahulu. Mengecek apakah pondasinya sudah kuat atau masih perlu dikuatkan nih, sahabat MK ya. Tadi salah satu pondasi yang perlu disepakati bersama adalah entah itu istilahnya visi, misi, ataupun goals, Pak Wasmin ya. Iya, betul. Iya, betul. Dan sebelum dilanjutkan Pak, ini ada beberapa yang bergabung terlebih dahulu. Boleh saya sapa dulu Pak Wasmin ya. Ada sahabat kita, sahabat Roma di Margahayu Raya. Mohon izin berbagi experience tema revitalisasi pendidikan dan juga keresahan para orang tua pada saat akan masuk tahun ajaran baru. Sahabat Roma ini punya 2 anak laki-laki, 1 kelas 2 SD, 1 mau masuk TK Pak. Alhamdulillah, saya bersyukur pada saat era pandemi diubah konsepnya menjadi homeschooling katanya. Dan bersyukur sekali istri menguasai konsep homeschooling sehingga sahabat Roma merasakan tidak ada kendala dalam perihal mengajar atau mendidik anak. Untuk anak yang kedua yang mau masuk TK, kami sudah diskusi sebelumnya dan alhamdulillah sudah terdaftar pada masa PSBB kemarin dan online. Namun keresahannya adalah pada saat tahun ajaran baru seperti sekarang adalah bab administrasi daftar ulang. Sekolah-sekolah sebaiknya berempati tentang ini, membuat kebijakan yang mampu setidaknya menenangkan hati orang tua siswa, karena memang dirasa berat membersamai anak-anaknya, dan memang tidak banyak fungsi sekolah yang hadir di rumah kecuali guru. Begitu yang disampaikan oleh sahabat Roma. Ada komentar barangkali Pak Wasmin? Iya, alhamdulillah ya, kalau dari testimoni yang barusan disampaikan sahabat Roma, ini ada pondasi kedua yang sudah ada. Iya. Kalau pondasi pertama adalah goals, visi misi ya tadi. Visi misi goals yang sama. Pondasi yang kedua adalah peran. Iya. Peran dibagi dengan baik, dengan adil, ditempatkan pada tempatnya, disepakati pada perannya masing-masing. Iya. Saya nanti akan contohkan yang sangat ekstrim ya berhubungan dengan peran. Karena kadang-kadang kita belum apa-apa sudah menghakimi orang. Di mana perempuan kerja keluar rumah, harusnya di rumah. Nah, iya. Saya sejak membuka konseling banyak klien-klien, saya jadi hati-hati ngomong kayak gitu. Karena banyak keadaan-keadaan yang tidak semudah itu. Iya. Kita untuk bisa menghakimi, itu perempuan kenapa harus kerja, itu kan bukan tugasnya. Karena saya melihat kondisi-kondisi realitasnya itu nggak semudah itu untuk kemudian perempuan hanya di rumah saja itu. Latar belakangnya berbeda-beda barangkali Pak ya. Latar belakangnya berbeda-beda. Iya. Tapi yang menarik dari Bang Roma ya kita sebutnya. Iya, sahabat Roma, betul Bang Roma ya. Saya ingat Bang Roma. Iya. Istrinya sudah menempatkan peran yang background akademiknya bagus, dalam konteks bukan akademik secara gelar, tapi punya pengetahuan tentang homeschooling yang sudah bagus. Iya, iya. Sehingga ketika harus belajar di rumah, sahabat Roma melihat ini perannya udah mantep nih istri saya, kan gitu. Nah tinggal nanti ada peran yang lain yang harus diperankan Bang Roma supaya istri udah fokus ke arah pendidikan anak, di finansial belepotan. Akhirnya kan ada peran yang tidak berfungsi. Betul, betul. Ketika ada peran yang harusnya diperankan tidak berfungsi, atau kalaupun tidak seharusnya diperankan, sudah disepakati tapi tidak jalan, ini kalau sebuah pondasi ini pondasi-pondasi yang rapuh, pondasi yang nggak berjalan. Sehingga nanti kalau kayak gini terus berlangsung 2 bulan, 4 bulan, 4 tahun, ada yang seorang ibu yang bertahan sampai 4 tahun suaminya nganggur aja, habis di PHK nggak move on, kekecewaannya terlalu dalam di rumah. Dia yang nanggung kebutuhan itu. Nah ini kalau nggak berperan gini nih, pondasinya udah runtuh satu nih. Iya, iya. Istrinya menyabari, sabar. Tapi sebagai sebuah pondasi ini ada yang tidak jalan, yaitu peran. Ketika peran tidak jalan, ini kalau ada badai dikit, badai mah bukan dikit ya. Ada angin dikit, badai.
Mhm. Ini rontok ini, bisa rontok ini kayak gini-gini. Iya. Bisa ambruk gitu. Karena Betul. peran tidak jalan. Hmm. Makanya tadi sahabat Roma, alhamdulillah ini kan ada jalan ya peran ya. Iya, betul. Sahabat Roma Alhamdulillah. berjibaku di financial, Mhm. istri di homeschooling, kebetulan konsepnya udah punya. Nah, mantap ini. Mhm. Nah, barusan di terakhir beliau menyisipkan tentang pihak penyelenggara pendidikan, mohon Betul. empati, mohon dipermudah gitu. Kemarin istri saya itu sampai ketelan loh. Ketelan apa Pak maksudnya? Sampai ketelan ATM-nya gara-gara bayar kuliah 6 ponakannya. Subhanallah. Karena banyak apa nggak gampang gitu. Coba dibuat segampang mungkin gimana sih gitu bayar Iya, gitu. iya ya. Alhamdulillah kalau di Anak Langit dibuat segampang mungkin. Mau diantar Oh, gitu. pakai Gojek boleh, mau datang boleh, ditransfer gampang. Iya. Ini rumit banget gitu ke ATM. Dibuat lebih gampang itulah gimana gitu. Disederhanakan Jadi ya. lebih dipermudah lah. Mau bayar aja kok susah sih gitu. Iya, bukan nggak Mau mau bayar aja bayar kok sebetulnya susah. Pak ya. Saya pernah nulis di status mau bayar pajak kendaraan saya yang menurut saya nggak murah itu karena Iya. Eropa. Tapi Betul. kok harus ngantri gitu. Saya sampai tulis ini bilang sadar pajak, mau bayar aja susah gitu. Mau bayarnya susah banget, harus ngantri kayak orang mau sembako gitu kan. Iya. Nah ini memang ya alhamdulillah nanti yang pemegang lembaga pendidikan ini segera untuk mempermudah gitu orang tua Betul. jarak jauh. Baik. Kami guru-guru di Anak Langit sejak awal memang sudah berkomitmen. Gimana Pak? Gimana tugas ini orang tua hanya sebagai jembatan saja, mendampingi saja, nggak boleh sampai orang tua ngerjain. Oh iya. Ngerjakan, bantu dibuat ribut, harus nyari barang sana sini, nggak usah lah. Iya. Nah tapi kenyataannya orang tua bukan nggak bisa ini, tapi nggak bisa membuat anaknya belajar. Oh. Nah kalau kayak gitu, kami sudah menyiapkan fasilitas gratis konseling untuk membuat anak bisa mau belajar di rumah tanpa harus dibentak-bentak. Nah, tanpa harus dimarah-marahin. Ini perlu sekali. Tapi ada orang tua juga yang nggak mau memanfaatkan. Oh begitu. Ujuk-ujuk minta SPP-nya dipotong. Nah ini kayak gini-gini yang sebetulnya apa sih pengennya gitu. Karena saya di dua belah pihak sekarang ini Kang Zikri. Iya. Sebagai orang tua iya. Sebagai penyelenggara pendidikan iya gitu. Betul. Jadi hal ini yang membuat kita bisa lebih empati gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi, sekolah sudah setakar-kebek menyediakan fasilitas. Orang tua sering tidak mau kerjasama. Iya. Gitu. Nah kalau emang datang karena terdampak COVID, ya kami tentu pihak sekolah akan mempermudah. Tapi ini orang tuanya nggak terdampak COVID kok, gaji tetap PNS gitu. Iya. Apanya yang terdampak gitu. Tapi kok ujuk-ujuk cari alasan, ujung-ujungnya minta diskon. Iya. Oh nggak bisa. Kami tegas kalau untuk orang tua seperti ini, tegas. Kami guru tidak kami diskon kok gajinya gitu. Operasional tetap jalan. Gitu. Itu dia. Apa guru dipotong gajinya gara-gara COVID kan enggak. Orang tua gitu udah kita beri apa, kita layani apa pengennya. Guru datang ke rumah siap gitu. Ayo Zoom siap gitu. Tapi anaknya susah di kondisi, udah konseling. Iya. Ayo konseling nggak datang gitu. Jadi nah ini intinya revitalisasi pendidikan salah satu backgroundnya ini Kang Zikri. Iya. Ada orang tua yang nggak siap, entah lupa atau nggak siap, bahwa ketika COVID ini muncul dan sekolah dikembalikan ke rumah, lupa mungkin orang tua itu, bukan nggak siap kali ya, lupa bahwa ini aslinya itu begini pendidikan itu. Aslinya begitu, iya. Aslinya begini. Iya. Aslinya itu pendidikan tanggung jawab orang tua, aslinya itu begini. Iya. Masya Allah. Aslinya begini. Betul. Makanya anak saya yang ikut kursus matematik, yang dapat tempat kursusnya itu kan setiap hari ada modul-modul kiriman itu ya. Iya. Dari pihak penyelenggara kursusnya itu. Sebentar, saya juga ingin klarifikasi. Saya ikutkan anak saya kursus di matematik bukan untuk pinter di akademik ya. Tapi untuk tujuan membangun pola belajar. Membangun pola berpikir terstruktur. Karena saya lihat di kursus ini memang bertahap sekali dari kecil gitu. Disiplin itunya yang saya kejar gitu. Makanya saya kursusin ke sini gitu. Betul. Ketika pihak kursusnya nanya ke saya, "Pak, ini masa COVID ini mau libur dulu atau tetap?" Saya bilang tetap aja. Karena saya nggak masalah kok. Biasanya juga cuma seminggu 2 kali, hari Selasa sama hari Jumat datang ke tempat kursusnya.
Mm-mm. ini tetap tugas-tugas di rumah tetap jalan dan alhamdulillah anak saya tetap mengerjakan Oh iya, dan iya, iya. kebetulan pihak lembaganya kerja saya nanya habis Bu. Jadi ikut cek gitu. Akhirnya ketika pihak sananya nelfon, kenapa ini kok nggak ada laporan waktu acara bersama? Iya. Mohon maaf Pak Wah, sempat putus-putus. Oh iya, anak. Iya. Sempat tadi sampai kalimat apa tadi? Iya, tadi sampai ketika tugas-tugasnya tetap dikerjakan. Jadi ketika pihak tetap dikerjakan. Dan ketika anak saya mengerjakannya habis subuh, sementara anak-anak yang lain di jam siang, ternyata fasilitatornya nggak apa-apa Pak. Kami siap dihubungi habis subuh. Wow, keren, nggak apa-apa, jalan aja. Saya bayar aja tetap. Betul. Nggak masalah. Dan full saya bayarnya tetap. Nggak kemudian saya minta diskon. Karena apa? Karena saya rasa manfaatnya tidak berkurang. Anak saya tetap mengerjakan di rumah. Ntar ada yang lewat itu ya. Baik. Kedengar nggak? Jual sarapan Kang Zikri? Aman. Tetap belajar. Aman. Nah begitu. Jadi ketika ada orang tua kok kelihatan kesulitan di rumah dengan anaknya, apa nggak bisa, apa lupa bahwa fungsi pendidikan itu emang sedang dikembalikan sama si COVID ini. Subhanallah ya. Hikmah yang luar biasa sekali dan ini memang menyadarkan ya dan sudah seharusnya kita pun mengambil manfaat dari kesadaran ini. Ini ada satu atensi lagi Pak Wasmin mungkin sebagai atensi terakhir ya. Dari sahabat kita di Antapani, sahabat Mahadi. Lika-liku sahabat Mahadi yang dialami selama pandemi COVID ini adalah adiknya. Sahabat Mahadi ini usianya 19 tahun, punya adik yang kadang suka main game di handphone, lalu tanpa memperhatikan realita kehidupan, istilahnya dalam terkutip urusan yang lain terbengkalai, sehingga mamanya ini kadang-kadang jadi emosi, marah, ya muncullah cekcok begitu. Kadang kalau pelajaran di rumah juga, kalau daring ya efeknya tadi kuota seminggu 2 minggu langsung habis begitu ya. Habis. Nah memang ini yang terjadi di rumah. Nah di sisi lain memang mungkin kalau dulu sempat saya ngobrol dengan Pak Wasmin, ada manajemen yang belum kuat sehingga anak-anak bisa leluasa main game begitu. Dan tadi juga efeknya yang lainnya adalah efek dari segi kuota internet. Pasti ini ada hubungannya juga dengan finansial dan lain hal sebagainya. Bagaimana menyikapi dua kondisi ini, khususnya bagi dia sebagai seorang kakak sahabat Mahadi ini dan juga sebagai orang tuanya ada mamanya begitu. Ya ini berarti masih di fondasi yang kedua ya, fondasi peran ya, betul. Peran sebagai kakak berperan nggak membangun role of the game, aturan. Kalau kakak nggak bisa, ya berarti minta bantuan orang tua, usulkan gitu. Ketika anak saya protes kok kakaknya boleh megang handphone, dia enggak, kita jelasin. Kalau perlu kita generate aturan baru yang membuat ini menjadi adil. Jadi Anda bisa nanti protes ke orang tua, kok gitu mama? Itu adik main terus dari pagi, kok nggak dilarang? Ini kuota habis, Anda usulkan aturan. Aturannya gini aja, bikin nomor baru, batasi kuota internetnya, gitu misalnya boleh. Atau Anda boleh mengusulkan itu tuh. Jadi intinya harus ada peran yang diperankan. Entah itu pemimpin, entah itu supervisor, gitu. Entah itu eksekutor. Gitu. Kalau ibunya nggak bisa jadi eksekutor, bapaknya jadi eksekutor. Ketika pulang kerja, jebet, dieksekusi. Apa gitu. Tadi pagi juga saya sedang memainkan peran. Karena yang lainnya sampai anak yang SD kelas 1 aja ikut tahajud. Kakak yang paling barepnya malah cuman ikut sholat subuh. Akhirnya kita ubah. Untuk berikutnya, kalau nggak ikut tahajud, handphonenya diambil sampai tahajud berikutnya. Wow, dia protes. Itu kan nggak bisa. Ini sudah yang kedua kalinya soalnya. Yang pertama oke, kita peringatan. Yang kedua kalinya langsung. Jadi perannya jalankan, kita ada ketegasan di sana. Kalau kita perannya nggak jalan, akhirnya itu kemudian menguap begitu saja. Apa yang terjadi lama-lama? Adiknya akan susah dibangunin.
Betul, betul. Karena Iya. apa? Kakak aja kemarin gitu nggak diapa-apain. Nah ini Iya, jadi ada modelnya saya begitu perannya ya. nggak ada Iya, model gitu. Kalau betul, dalam Masya hukum Allah. itu namanya disebut dengan referensi atau apa istilahnya. Kalau dalam hukum ada hukuman sebelumnya bisa menjadi rujukan bagi Oh penetapan iya, berikutnya. referensi betul ya. Iya, Masya Allah. apakah nyiram tidak sengaja itu bisa apa enggak itu Nah itu jadi dia. itu dalam hukum itu Iya, ada preseden itu namanya betul, preseden. betul. Masya Allah ya, ini menarik memang sahabat MK, dan tegas itu tidak berarti harus keras ya Pak Wasmin ya? Oh, nadanya tetap rendah. Iya. Nadanya tetap rendah. Oh, tidak bisa. Mm-mm. Dianya boleh teriak-teriak protes. Oh, berarti ini kalau dia ini sudah mulai kayak cacing kepanasan, berarti hukuman ini berjalan. Oh ya, ada Tapi kalau di efeknya pas ya. kalau pas di kayak gituin santai, wah ini kita harus siap-siap nih ganti sanksi nih. Iya, 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 iya. Masya Allah ya. Jadi memang pondasi yang perlu dikuatkan tadi adalah visi atau goal, yang kedua adalah peran, yang ketiga tadi apa Pak Wasmin? Yang ketiga belum, kayaknya minggu depan Belum. ya. Ah, minggu depan Ya. ya. Baik, Karena kita ini masuk masih tema besar tataran. sebetulnya ini. Ini Betul, kalau di betul. kampus kalau udah bicara revitalisasi biasanya makalahnya cukup tebel itu biasanya. Oh, emang begitu ya Pak ya? Ini mas saya cuma gagah-gagahan aja ngambil tema revitalisasi, Iya, sekedar betapa kok kita lupa kayaknya gitu. iya, Jadi iya. saya ambil aja tema ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, ini juga diingatkan kembali ya, karena memang ya, memang sangat terasa Pak Wasmin, tidak hanya bagi orang tua yang memang punya anak-anak yang sudah sekolah, anak-anak yang masih balita batita juga kan, ya ini juga jadi apa ya, jadi pengingat kembali. Oh ternyata memang ya saya punya tanggung jawab untuk mendidik mereka begitu ya. Selama ini mungkin ditinggalkan ke kantor, ketika ada di rumah, kesadaran itu tampaknya muncul kembali Pak Wasmin ya. Iya, betul. Mm-mm. Disadarkanlah kita untuk ini. Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di akhir mungkin sebelum kita nyambung ke pekan depan di pondasi yang ketiga, apa yang perlu kembali Iya, ditegaskan barangkali? iya. Pondasi yang ketiga itu bocorannya aja dulu ya. Nanti kita Iya, bahasnya untuk berikutnya, baik. yaitu adalah value, Value. nilai-nilai, value atau nilai-nilai. Bagaimana value dan nilai ini menjadi pondasi? Iya. Ini juga bukan hanya tugas sekolah yang sebagai pendidikan karakter. Mm-mm. Makanya di Anak Langit ini kita sudah sepakat di awal-awal meeting ketika orang tua daftar. Jadi Iya. setiap orang tua daftar di gelombang pertama, gelombang kedua, kita ada dipertemukan, kita berikan visi misinya dan apa gitu. Iya. Jadi mohon maaf Pak Bu, kita lebih mengutamakan akhlak dulu, karakter dulu. Baik. Saat ada pembelajaran matematik misalnya, tiba-tiba ada akhlak tertentu yang harus dibenahi, Mm-mm. pembelajaran matematik kita hentikan. Oh, Kita baik. selesaikan itu. Iya, iya. Tiba-tiba ada yang berantem kayak gitu, kita selesaikan dulu gimana kondisinya. Iya, iya. Apa matematik agak lambat, Mm. tapi akhlaknya kita benerin. Dan kebetulan Anak Langit, SD Anak Langit sekarang lagi buka Baik. pendaftaran, masih ada kursi di SD Anak Mm. Langit. Yang keunggulannya kita di tahfiz Quran, di psikologi, di bahasa Inggris, dan di sains. Mhm. Silahkan bisa menghubungi ke 0811 225 002. Iya. Di daerah Cileunyi dan sekitarnya ya, karena kalau SD kan nggak bisa jauh-jauh ya. Betul, betul. Jadi Iya. untuk Anda pendengar yang di Cileunyi, di Cibiru, di Jatinangor, Ranca Ekek, karena Masih bisa ya. kami posisinya di Komplek Bumi Panyawangan, Mhm. jadi silahkan daftarkan putra-putri Anda ke SD Anak Langit, atau yang masih usia prasekolah juga kami masih buka, Iya. bisa online. Info lebih lengkapnya WA aja ke 0811 225 002. Mhm. Dan Kang Zikri, Iya. kita juga buka kelas offline untuk hipnoterapi certification workshop di bulan Juli. Oh, sudah mulai lagi Pak ya? Ya, karena bulan Juli akhir, insya Allah new normalnya sudah mulai ada, Iya. sudah nggak diperpanjang lagi kayaknya PSBB-nya. Mhm. Dan nanti kita akan buka di kelas, biasanya kita di Hotel di Java, seberang PVJ. Iya. Ciri-cirinya hotel sudah bisa dibuka ya. Betul, betul. Silahkan, masih ada waktu sebulanan. Iya. Masih ada waktu sebulan untuk mendaftar. Diskon awal biasanya gede-gedean. Apalagi lagi Mhm. COVID, nanti ada tambah diskon COVID selain Luar early bird. biasa. Ya, silakan hubungi 0811 225 002. Yang mau Baik. daftarin di SD Anak Langit juga boleh. 0811 225 002. Iya.
Baik, Gitu Kang alhamdulillah. Zikri hari ini ada Terima yang kasih. masuk mungkin mau dibahas? Cukup tampaknya sementara. Cukup. Nanti Siap. insya Allah kita bahas lagi di pekan yang akan datang Pak Wasmin. Terima kasih banyak Pak Wasmin atas waktunya Terima ya. kasih. Ya, Sama-sama. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.